lagi bersama saya Isrupati Syanturi. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara pengujian asumsi klasik pada sebuah data kuesioner yang akan kita pindahkan, kita olah ke SPSS dan kita interpretasikan. Nah, di data kuesioner ini memiliki dua variabel, yaitu kompetensi auditor merupakan X1, komitmen organisasi auditor merupakan X2, partisipasi auditor merupakan X3, sedangkan akuntabilitas auditor merupakan Y. Kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor merupakan variabel independen ataupun variabel bebas, sedangkan akuntabilitas auditor merupakan variabel dependen ataupun variabel terikat. Nah, data kuesioner yang akan kita pindahkan ke SPSS adalah total dari setiap variabel, yang dimana akan kita mulai dari total kompetensi auditor. Pertama kita blok, kita copy, baru kita pastikan ke SPSS di data view. Pastikan. Yang kedua, total komitmen organisasi auditor. Totalnya kita blok. Kita copy, baru kita pastikan. Yang ketiga, partisipasi auditor. Kita blok totalnya. Baru kita copy, baru kita pastikan. Yang keempat, akuntabilitas auditor. Kita blok totalnya. Baru kita copy, baru kita pastikan. Nah, masuk kita ke variable view. Nah, di variable view kita harus mengubah namanya sesuai dengan variabel yang ada di data kuesioner ini, mulai dari kompetensi auditor sampai dengan akuntabilitas auditor. Kita ubah kompetensi auditor. Baru komitmen organisasi partisipasi akuntabilitas. Nah, bagaimana cara kita untuk menguji data kuesioner ini menggunakan pengujian asumsi klasik? Nah, yang pertama kita klik analyze, kita pilih regression, klik linear regression, klik linear. Nah, masing-masing item ini kita pindahkan ke dependen dan independen. Yang pertama adalah akuntabilitas auditor, kita pindahkan ke dependen. Sedangkan kompetensi auditor, komitmen organisasi, dan partisipasi auditor kita pindahkan ke independen. Pindahkan ke independen. Setelah itu kita klik statistik. Nah, baru kita centang collinearity diagnostic, baru centang lagi Durbin-Watson, klik continue. Nah, langkah yang kedua lagi kita pilih plots. Nah, di plots ini kita pilih series, lalu kita pindahkan ke variabel Y. Baru Gprep kita pindahkan ke variabel X. Nah, di standar residual plot ini kita pilih, kita centang histogram dan normal probability plot, lalu klik continue, baru klik OK.
Sebelum itu, kita juga bisa langsung ke pengujian linearitas. Nah, bagaimana caranya? Kita klik analisis, kita klik analyze, baru pilih compare means, klik means. Nah, seperti sama juga, akuntabilitas auditor kita pindahkan ke dependent list, baru kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor dan partisipasi auditor kita pindahkan ke independent list, baru klik option. Nah, di statistik first layer ini kita pilih, kita centang test for linearity, kita klik continue, klik OK. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari output atau pengolahan data statistik untuk asumsi klasik. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi dari hasilnya saja. Nah, teman-teman, untuk mempercepat waktu, hasil dari SPSS ini atau olahan dari SPSS ini di sini saya sudah interpretasikan kemari, dan ini adalah hasilnya. Nah, di pengujian asumsi klasik ini ada 5 jenis pengujian asumsi klasik untuk suatu data, yaitu yang pertama uji normalitas data, yang kedua uji linearitas, yang ketiga uji multikolinearitas, yang keempat uji autokorelasi, dan yang kelima adalah uji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama uji normalitas. Nah, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Nah, karena menggunakan teknik analisis histogram dan normal p-plot, maka gambar histogram ini kita copy, baru kita pastikan kemari, dan ini adalah hasilnya. Nah, pada gambar 1 di atas dapat disimpulkan bahwa data variabel telah terdistribusi secara normal. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa data ini telah terdistribusi secara normal? Nah, kata kuncinya adalah telah membentuk seperti lonceng yang sempurna, yang dimana kedua sisi titik nol pada kurva histogram harus seimbang, baik kiri dan kanan, sehingga kita dapat menyimpulkan data ini telah terdistribusi secara normal. Nah, yang kedua adalah menggunakan analisis normal p-plot, bahwa data telah terdistribusi secara normal, dan tabel ini kita copy dari SPSS ini. Kita copy, baru kita pastikan kemarin. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa data ini telah terdistribusi menggunakan analisis normal p-plots? Nah, kata kuncinya adalah titik penyebaran data menyebar mendekat garis diagonalnya. Jadi, pada tabel ini bisa kita lihat bahwa titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya, maka data dapat disimpulkan telah terdistribusi secara normal. Walaupun pada lingkungan ini titik-titik sedikit menjauh dari garis diagonalnya, tetapi secara keseluruhan kita bisa ketahui bahwa titik-titik ini sudah mengikuti garis diagonalnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data ini telah terdistribusi secara normal. Nah, yang kedua adalah uji linearitas. Kata kunci di dalam uji linearitas itu adalah variabel yang baik adalah variabel yang memiliki hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel berikutnya. Nah, bagaimana kita melakukan pengujian? Dalam pengujian yang sudah kita lakukan, nilai yang kita lihat hanya nilai deviasi atau deviation from linearity lebih besar, atau segitunya lebih besar dari 0,05. Nah, pada tabel pertama
Itu kompetensi auditor dengan akuntabilitas auditor. Pada hal pertama bisa kita lihat bahwa nilai deviasinya sebesar 0,944 atau nilai segitunya lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara kompetensi auditor dengan akuntabilitas auditor adalah linear. Nah, pada tabel yang kedua adalah komitmen organisasi auditor dengan akuntabilitas auditor. Nah, pada tabel kedua ini dapat kita lihat bahwa nilai deviasinya adalah sebesar 0,431 atau nilai seghitungnya adalah 0,431 dan lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara kompetensi auditor dengan akuntabilitas auditor adalah linear. Nah, pada tabel yang ketiga yaitu partisipasi auditor dengan akuntabilitas, nilai deviasinya atau nilai deviation from linearity-nya lebih besar adalah sebesar 0,477 atau nilai segitunya adalah 0,477 dan lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara kompetensi auditor dengan akuntabilitas auditor adalah hubungan yang linear. Nah, hubungan kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor dengan akuntabilitas auditor dapat kita lihat dari Innovatable yang ada di SPSS. Nah, dapat kita kopikan Innovatable lalu kita pastikan ke sini. Nah, mulai dari hubungan antara kompetensi auditor dengan akuntabilitas auditor sampai dengan partisipasi auditor dengan akuntabilitas auditor. Nah, yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Pada pengujian multikolinearitas, kita bisa ukur sebuah variabel bebas itu saling berhubungan atau linear atau tidak. Itu berdasarkan nilai toleransi dan nilai FIF-nya atau varian inflation factor. Nah, apabila nilai FIF-nya lebih besar dari 10 dan nilai toleransinya lebih kecil dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas. Dan apabila nilai FIF-nya atau nilai variannya lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, tabel untuk uji multikolinearitas dapat kita copy dari tabel coefficient. Nah, tabel untuk uji multikolinearitas dapat kita copy dari tabel coefficient, baru kita pastikan kemarin. Nah, berdasarkan tabel 4 ini, nilai toleransi dari kompetensi auditor adalah sebesar 0,273 dan variabel dan nilai FIF-nya atau nilai variabel kompetensi auditor adalah sebesar 3,628. Sedangkan komitmen organisasi auditor nilai toleransinya adalah 0,335, sedangkan nilai variannya atau nilai FIF-nya adalah sebesar 2,983. Kemudian partisipasi auditor nilai toleransinya adalah 0,203, sedangkan nilai FIF-nya atau nilai variannya adalah 4,933. Nah, nilai toleransi dan nilai variannya pada setiap variabel telah memenuhi asumsi bahwa nilai toleransi lebih besar dari 0,100, sedangkan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semua variabel bebas tidak memiliki hubungan yang linear. Nah, yang keempat adalah uji autokolerasi. Nah, untuk uji autokolerasi hanya digunakan untuk data-data keuangan, bukan untuk data pengujian yang kita lakukan hari ini.
Nah, ketentuan sebuah data untuk uji autokolerasi menurut Agus adalah 1,65 lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari 2,35, maka kesimpulannya tidak ada autokolerasi. Yang kedua, 1,21 lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari 1,65, atau 2,35 lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari 2,79, maka tidak dapat disimpulkan. Yang ketiga, DW lebih kecil dari 1,21 atau DW lebih besar dari 2,79, maka terjadi autokolerasi. Nah, untuk tabel pengujian autokolerasi pada hasil output SPSS yang kita gunakan adalah model summary. Nah, model summary ini kita kopikan, baru kita pastikan kemari. Nah, nilai yang kita ambil untuk uji kolerasi adalah hanya nilai Darwin-Watson, yang dimana nilainya sebesar 2,606. Nah, jika kita masukkan ke rumus ini, maka nilai DW lebih kecil dari 2,79, atau dengan kata lain 1,21 lebih kecil dari 2,606, atau 2,35 lebih kecil dari 2,606 dan lebih kecil dari 2,79, sehingga data penelitian ini tidak dapat disimpulkan. Nah, yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah data kita itu homos atau heteros. Kita berharap bahwa data yang kita miliki adalah data yang homos. Nah, pada pengujian ini kita dapat menggunakan tabel scatter plot pada SPSS. Yang ini baru kita kopikan dan kita pastikan kemarin. Nah, bagaimana cara kita melihat bahwa data kita adalah homos atau heteros pada tabel ini? Nah, caranya adalah kita buat garis tebal dari titik 0, lalu kita tarik secara horizontal. Baru kita buat garis tebal juga dari titik 0, lalu kita tarik secara vertikal. Maka kita akan melihat 4 kotak atau 4 sisi pada tabel ini. Nah, jika titik-titik ini berada pada keempat kotak atau pada keempat sisinya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa data ini adalah homos. Namun, ada juga data yang dimana titik-titiknya itu tidak berada pada keempat kotak atau keempat sisinya, atau salah satunya kosong. Maka data itu disebut heteros. Nah, karena data kita titik-titiknya berada pada keempat kotak atau keempat sisinya, maka data kita dapat disimpulkan bahwa data kita adalah data homos. Nah, karena kelima pengujian asumsi klasik sudah kita jabarkan, jika ada kesalahan dalam menjelaskan pengujian asumsi klasik ini, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.